Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Srizatul Wafiro. Di sini saya akan menerangkan tentang konsep dasar pariwisata untuk memenuhi tugas mata kuliah kepariwisataan yang diampu oleh Bapak Hendra Rustantono. Yang pertama, pengertian dasar kepariwisataan. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi, serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara, serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah daerah, dan pengusaha. Atau menurut Oka Ayati, pengertian pariwisata dapat diartikan sebagai suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud bukan mencari nafkah di tempat yang dikunjunginya, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya, memenuhi keinginan yang beragam. Lalu yang kedua yaitu komponen kepariwisataan. Yang pertama, wisatawan. Wisatawan adalah aktor dalam kegiatan wisata. Berwisata menjadi sebuah pengalaman manusia untuk menikmati, mengantisipasi, dan mengingatkan masa-masa di dalam kehidupan. Yang kedua yaitu elemen geografi. Pergerakan wisatawan berlangsung pada 3 area geografi seperti berikut. Daerah asal wisatawan, daerah tempat asal wisatawan berada. Yang kedua yaitu daerah transit. Tidak seluruh wisatawan harus berhenti di daerah itu, namun seluruh wisatawan pasti akan melalui daerah tersebut sehingga peranan daerah transit pun penting. Seringkali terjadi perjalanan wisata berakhir di daerah transit, bukan di daerah tujuan. Yang ketiga yaitu daerah tujuan wisata. Daerah ini sering dikatakan sebagai short end atau ujung tombak pariwisata. Di daerah tujuan wisata ini dampak pariwisata sangat dirasakan sehingga dibutuhkan perencanaan dan strategi manajemen yang tepat untuk menarik wisatawan. Daerah tujuan wisata merupakan pemacu keseluruhan sistem pariwisata dan menciptakan permintaan untuk perjalanan dari awal, juga merupakan reason the earth atau alasan utama perkembangan pariwisata yang menerapkan hal-hal yang berbeda dengan rutinitas wisatawan. Dan selanjutnya yaitu komponen yang ketiga, industri pariwisata. Elemen ketiga ini dalam sistem pariwisata adalah industri pariwisata yang menyediakan jasa, daya tang, dan sarana wisata. Industri yang merupakan unit-unit usaha atau bisnis di dalam kepariwisataan dan tersebar di ketiga area geografi tersebut. Selanjutnya yaitu unsur-unsur kepariwisataan. Yang pertama yaitu jenis aktivitas yang dilakukan dan tujuan kunjungannya. Yang kedua yaitu lokasi kegiatan wisata. Yang ketiga lama tinggal di daerah tujuan wisata. Yang keempat fasilitas dan pelayanan yang dimanfaatkan yang disediakan oleh usaha pariwisata. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pariwisata. Yang pertama, jenis pariwisata yaitu pariwisata budaya seperti kunjungan ke candi, masjid agung, museum, dan keraton. Yang kedua yaitu pariwisata olahraga seperti mendaki gunung, berenang di pantai, dan mendayung di telaga. Yang ketiga, pariwisata untuk menikmati perjalanan atau pariwisata pertualangan seperti menjelajah rimba, mengarungi samudra, dan napak tilas. Yang keempat yaitu pariwisata yang hanya untuk tujuan rekreasi seperti kunjungan ke taman rekreasi dan pantai. Yang kelima, pariwisata sambil mengadakan pertemuan atau konferensi seperti konferensi PATA dan KTT ASEAN yang dilaksanakan di Bali. Yang keenam yaitu pariwisata sambil berdagang. Selanjutnya yaitu tujuan kunjungan wisata. Tujuan kunjungan wisata. Yang pertama, wisata yang bertujuan untuk tujuan bersenang-senang atau wisata refreshing. Yang kedua, wisata mempunyai tujuan dalam keagamaan atau wisata religi. Yang ketiga, wisata yang mempunyai tujuan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan, discovery, turis, dan cultural tourism. Yang keempat yaitu wisata yang mempunyai tujuan untuk olahraga seperti golf, hunting, fishing, berkuda, dan balapan. Yang kelima, wisata yang bertujuan untuk kesehatan dan pengobatan atau health tourism, pengembangan usaha, dan niche. Yang keenam, untuk tujuan minat khusus seperti menyelam, arum jeram, sky, dan fly. Dan pembahasan terakhir yaitu wisatawan bisnis dan wisatawan umum. Pembahasan ini membedakan antara wisatawan bisnis dan wisatawan umum. Wisatawan bisnis yaitu orang dari daerah asalnya ke daerah lain untuk tujuan wisata untuk berbisnis, dan dalam kegiatan usaha mereka melibatkan penggunaan beberapa komponen wisata, mencari nafkah, tetapi kegiatannya berdampak pada pekerjaannya. Sedangkan wisatawan umum adalah orang yang mengadakan perjalanan dari tempat kediamannya tanpa menetap di tempat yang didatanginya atau hanya untuk sementara waktu tinggal di tempat yang didatanginya tersebut.
Dan untuk tambahan, manfaat pariwisata. Manfaat pariwisata itu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penghasilan bagi masyarakat, meningkatkan pendapatan negara, dan mendorong pembangunan daerah. Dan yang terakhir yaitu menambahkan rasa cinta tanah air dan budaya bangsa. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.